Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerak, yaitu mengambil materi tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita memasuki GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian GLBB tersebut. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap ataupun konstan. Di GLBB tersendiri ini ada 3 variabel pada GLBB, yaitu v atau kecepatan, a atau percepatan, s atau perpindahan. Ini adalah 3 elemen penting untuk GLBB. Untuk percepatan tersendiri ada 2 macam. Ada percepatan yang positif, ada percepatan yang negatif. Jika percepatan yang positif, dia masih bisa dibilang dengan percepatan. Dan untuk yang negatif, dia adalah perlambatan. Sekarang kita masuk ke dalam rumus GLBB. Untuk rumus GLBB tersendiri, kita mempunyai beberapa rumus. Jika kita melihat dari perpindahannya atau S, kita mempunyai rumus yaitu V0 dikali T plus minus setengah A T kuadrat, dan S sama dengan V kali T sama dengan V0 plus V per 2 kali T. Ini untuk rumus perpindahan. Adapun rumus kecepatan yaitu V untuk terhadap waktu atau Vt. Vt rumusnya adalah Vt sama dengan V0 plus A atau perpindahan dikali waktu. Dan adapun V rata-rata atau VR yaitu V0 plus V per 2. Oke, kita jelaskan satu-satu rumus dalam sini. Di sini ada jarak sama dengan V0. V0 itu adalah V awal. V awal dikali T, waktu, plus minus. Plus minus di sini adalah jika dia perlambatan, kita mengambil minus. Dan jika dia percepatan, kita mengambil plus. Setengah percepatan atau A dikali T kuadrat. Dan untuk S yang kedua atau perpindahan yang kedua adalah V biasa atau V akhir, di sini ada V akhir dikali T itu waktu sama dengan V0, di sini ada V awal ditambah V akhir dikali T per 2. Ini untuk rumus perpindahan. Sekarang kita pindah ke rumus kecepatan. Untuk kecepatan tersendiri di sini ada Vt atau V terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu. Di sini ada V0 atau V awal ditambah A dikali T. A itu percepatan, T itu waktu. Dan di sini ada VR untuk kecepatan rata-rata jika ada beberapa kecepatan. Di sini sama dengan V0 ditambah V per 2. V0 itu V awal ditambah V akhir per 2. Ini adalah rumus yang dapat kita gunakan di GLBB. Rumus yang masih sederhana. Oke teman-teman, untuk lebih memperdalam materi yang akan kita bahas dan menjadi lebih tahu tentang materi GLBB, alangkah baiknya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu
Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 15 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh mobil setelah 10 sekon adalah... Oke, untuk membahas soal ini, alangkah lebih baiknya kita menentukan apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Untuk yang diketahui tersendiri, kita tulis diketahui. Yang diketahui dalam soal ini adalah yang pertama ada percepatan. Percepatan di sini adalah 15 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita lihat dulu di sini apakah percepatan atau perlambatan. Kita analisis lagi sebuah soal tersebut. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Jika sebuah mobil yang keadaan diam, dia bergerak, maka dia mengalami percepatan. Dan jika di dalam soal sebuah mobil bergerak tetapi ada pengereman, maka dia diperlambat. Untuk soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah percepatan, bukan perlambatan. Oke, ini adalah percepatan, berarti positif. Lalu di sini ada waktu. Waktunya adalah 10 sekon. Setelah ini kita lihat lagi, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan awal dari suatu mobil tersebut atau V0 dari mobil ini adalah 0 meter per sekon. Ini adalah hal yang diketahui dalam soal. Untuk yang kedua, kita melihat apa saja yang dipertanyakan dalam soal ini. Yang ditanya dari soal di sini adalah kecepatan dan jarak. Jarak itu bisa sama hal dengan perpindahan. Mungkin bisa disebut S, jarak. Di sini ada V dan S. Oke, kita bahas satu-satu. V. Untuk V tersendiri, kita memakai VT karena di sini ada terhadap waktu. Kita sudah tahu kan rumus VT itu apa? VT sama dengan V0 ditambah A percepatan dikali T waktu. Di sini V0-nya tersendiri kita sudah tahu nilainya berapa. Itu kita masukkan nilainya 0. Ditambah dengan percepatan. Percepatan di sini adalah 15 meter per sekon kuadrat dan dikali oleh waktu. Waktunya adalah 10 sekon. Oke, setelah itu kita kalikan saja. 15 dikali 10 sama dengan 150 sekon meter per sekon. Kenapa meter per sekon? Karena di sini sekonnya di sini sudah habis dibagi sama sekon di sini. Jadi dalam artian 15 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon. Ini dikali dengan ini sama dengan 150. Ini coret dan sini sisa 1. Jadi 150 meter per sekon. Ini adalah untuk VT-nya. Sekarang kita membahas tentang S atau perpindahan, bolehlah disebut dengan jarak juga. Di sini kita memakai dengan S sama dengan V0 dikali T. Karena dia percepatan, maka kita akan mengambil tambah setengah A T kuadrat. Oke, ayo kita bahas. V0 di sini adalah 0 dikali T. T-nya adalah 10 sekon ditambah setengah. Untuk A-nya sendiri kita mengambil sini 15 meter sekon kuadrat. Oke, 15 meter sekon kuadrat dikali 10 2.
Oke, ini habis coret. Di sini kita mendapatkan setengah dikali 1500. Dan hasilnya adalah 750 meter. Ini adalah jarak tempuhnya. Jadi, sebuah mobil tersebut mempunyai kecepatan 150 meter per sekon dan jarak 750 meter.